Hari ini timnas U17 kita di bawah Coach Nova Arianto bersiap menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan pembukaan ya, di grup C Piala Asia U17 yang akan berlangsung di Stadion Al Faisal di kota Jeddah. Itu akan disiarkan langsung oleh RCTI teman-teman pada pukul 21.00 kalau tidak salah ya. Itu pertandingan nanti malam. Nah, bagaimana persiapan Coach Nova bersama dengan pasukannya? Mereka anak-anak ini menguji mental mereka ya, bukan karena pertandingan pertama yang selalu sulit, tetapi juga latihan mereka yang sudah panjang sejak dari Dubai ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 26 ya Maret yang lalu. Mereka berlebaran di negara orang sampai ke Arab Saudi. Tentunya mereka memendam kerinduan anak-anak kita masih muda ini bersama dengan keluarga yang jauh ada di Indonesia, tetapi dukungan doa dari ayah, ibu, kakak, ya tentunya atau adik, saudara-saudaranya untuk mereka semua. Ya, untuk Ibu Tu Panji dan kawan-kawan terus menyertai. Semoga mereka bisa berjuang dengan baik, membawa nama Indonesia dan mendapatkan hasil yang positif tentunya. Itu menjadi harapan. Bahkan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga sebelum melepas mereka sudah mengatakan bahwa ini perjuangan tidak mudah untuk di grup C ini, karena semua tentunya ingin menang. Semua ingin lolos dari fase grup menuju ke 8 besar. Karena ini kan 16 tim dibagi 4 grup, juara pertama dan kedua lolos. Nah, kalau sudah lolos itu berarti mendapatkan tempat di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar sebagai tuan rumah. Harus siap tempur seperti yang sudah katakan Coach Nova. Ya, memberikan motivasi kepada seluruh pemain untuk bertarung habis-habisan melawan Korsel di pertandingan pertama ini. Karena ini sangat menentukan. Kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, ya menang. Ini top buat kita. Memang tidak mudah. Dengan hasil imbang juga sudah bagus buat anak-anak. Ya, tapi kita harus bertarung nantinya melawan Yaman dan Afghanistan, harus menang jika ingin lolos ke Piala Dunia. Dan itu kan menjadi harapan semua, termasuk yang saya bilang tadi itu. Dengan Ketua Umum yang sudah mengatakan bahwa kita harus lolos, menaruh harapan besar terhadap Matthew Baker dan kawan-kawan. Nah, pelatih Korea, yaitu Baek Gi-tae, sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan menganggap enteng Indonesia. Siapapun itu, mau Indonesia, Yaman, Afghanistan, mereka akan bertarung habis-habisan, meraih poin demi poin di 3 pertandingan yang akan dihadapi oleh Korsel. Jadi Korsel juga ini akan habis-habisan, termasuk pertandingan pertama melawan kita. Biasanya Nova terbiasa ketika mengikuti SDY sebagai asisten. Ya, sebelumnya dia paling suka mungkin dengan 3-4-3. Ya, 3-4-3 ini bisa dimodifikasi, ada fleksibilitas yang ada terjadi di lapangan, bisa berubah tentunya. Ya, bisa aja dengan kekuatan menjadi 5-4-1, meninggalkan satu striker di depan. Nah, tapi kita tidak tahu pola dasarnya. Nova akan memainkan dengan 3-4-3, berarti ada 3 back untuk menghadapi Korsel. Ya, termasuk juga menghadapi Yaman dan menghadapi Afghanistan. Ya teman-teman, kalau dilihat dari susunan pemain yang kemungkinan diprediksi akan ditampilkan oleh Nova, saya pikir di penjaga gawang itu dalam catatan ada di sini yaitu Dava, ya Dava Setiawarman. Ya, itu kemungkinan. Walaupun ada 2 kiper lagi seperti yang saya sebut kemarin, yang nama-nama 23 pemain yang sudah ditentukan oleh Coach Nova untuk berlaga dan sudah ada di laman AFC juga untuk U17 kita. Tetapi kemungkinan ya Nova akan pasang, kalau bermain dengan pola 3-4-3, maka Dava yang akan di bawah Mister dengan 3 back. Tentunya ada di sana Kapten Ibu Tu Panji yang akan bermain didampingi oleh Matthew Baker. Ya, ini Matthew Baker kalau bermain 3, Matthew Baker kita tahu pemain abroad kita. Makanya yang pertama kali dalam sejarah kita ikut Piala Asia untuk kelompok 17 ada pemain abroad. Ini pemain baru 15 tahun ya teman-teman, bermain di Melbourne City U18. Padahal dia masih usia yang di bawah 18 tahun dan dia sekarang di bawah. Dia memilih Indonesia, tidak memilih Australia. Suatu hal yang sangat bagus untuk kita apresiasi kepada Matthew Baker ini. Nah, satu lagi ada Andy Fait yang bisa bermain di posisi 3 pemain belakang. Ya. Lalu para gelandang ini akan dimotori oleh Evandra Florasta. Dia menjadi dinamo atau pengatur kita pikir serangan ya, pemain yang bagus yang sudah diambil oleh Indra Safri untuk bahkan bermain di
U20 dengan usia yang masih muda seperti Evandra ini. Nah, kalau bisa melihat di sini ada Fabio, ya, Fabio Aska, maksud saya, yang akan mendampingi dia. Kemudian ada Afrido, ya, nama lengkapnya Daniel Afrido yang ada di sana, dan kemungkinan Al Ghazani Dwi yang akan menyertai Evandra Florasta yang ada di depan. Oke, sekarang kita lihat di posisi 3 yang ada di depan. Ya pasti ada Fadli Alberto yang mungkin akan lebih dorong ke sana, ke depan, lini serang kita. Dan juga ada Mirza Firjatullah. Dan tidak lupa pasti pemain yang paling diandalkan di U17 kita, yaitu Zahabi Goli. Ini yang kemungkinan. Walaupun sebenarnya di lini serang itu kita masih punya Junior Holong yang bisa ditampilkan juga oleh Nova untuk menghadapi Korsel. Tetapi saya pikir 3 ini ya, Mirza, Fadli, dan Goli ini yang akan bermain di posisi depan. Jadi saya pikir masih peluang itu masih ada. Ya, untuk kelompok 17 kita masih bisa memberikan perlawanan. Oke, selamat bertanding, selamat berjuang untuk timnas U17 kita, dan tetap semangat.